di ujung utara bumi, di mana angin menggigit kulit dan matahari sering menghilang di balik langit gelap yang panjang, hiduplah sebuah bangsa yang telah menaklukkan waktu dan alam dengan cara mereka sendiri. Mereka disebut suku Eskimo, manusia tangguh yang menjadikan salju sebagai rumah, laut beku sebagai sumber kehidupan, dan alam liar sebagai sahabat setia. Asal-usul suku Eskimo berawal dari perjalanan panjang manusia Arktik yang mampu bertahan di wilayah beku ribuan tahun lalu. Leluhur mereka diyakini berasal dari dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Dorset dan kebudayaan Thule, yang menjadi dasar peradaban masyarakat Eskimo modern seperti Inuit, Yupik, Inupiat, Kalaallit, dan Sirenik. Kebudayaan Dorset sekitar 2500 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi, adalah penghuni pertama di wilayah Arktik Kanada dan Greenland. Mereka dikenal dengan seni ukir dari tulang dan gading walrus yang menggambarkan hewan laut, manusia, dan roh penjaga. Arkeolog seperti Diamond Jenes dan Helge Larsen menemukan sisa-sisa peralatan Dorset di wilayah Baffin Island dan Hudson Bay, menandakan mereka hidup dari berburu anjing laut dan ikan di lautan beku. Dorset diyakini memiliki hubungan spiritual dengan alam dan mempercayai makhluk halus penjaga laut seperti Tornarsuk, roh besar yang dihormati para pemburu. Sekitar abad ke-10 Masehi, muncul kebudayaan Thule di wilayah pesisir Laut Bering, yang meliputi bagian dari Alaska Barat dan Siberia Timur. Thule adalah leluhur langsung dari Inuit dan Inupiat masa kini. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam beradaptasi, membuat kayak, umiak, serta alat berburu dari tulang paus dan batu tajam. Pemimpin atau pemburu ulung di masa itu seperti Kayaktuk dan Neinuk, nama yang berarti beruang kutub dalam bahasa Inuit, sering disebut dalam legenda lokal sebagai tokoh yang memimpin perjalanan besar ke timur. Dari wilayah Alaska, kelompok Thule mulai bermigrasi ke timur laut, melintasi kepulauan Arktik Kanada, hingga mencapai Greenland sekitar tahun 1200 Masehi. Di sana mereka berbaur dan menggantikan kebudayaan Dorset yang telah lebih dahulu menetap. Dari proses inilah muncul suku-suku yang dikenal sekarang. Inuit-Baik di Kanada dan Greenland, Inupiat di Alaska Utara, Yupik di Siberia dan Alaska Barat, Kalaallit di Greenland Barat, serta kelompok Sirenik Yupik di pesisir Rusia Timur. Nama Eskimo berasal dari kata dalam bahasa Algonquin, Eskimansik, yang berarti pemakan daging mentah. Namun, masyarakat itu sendiri lebih suka disebut Inuit, berarti manusia dalam bahasa mereka. Di Alaska dan Siberia, mereka menyebut diri sebagai Yupik, orang sejati, dan Inupiat, orang-orang nyata. Secara linguistik, mereka menggunakan bahasa dari rumpun Eskimo Aleut yang mencakup dialek Inuktitut, Inupiaq, Yup'ik, dan Kalaallisut. Bahasa ini menyimpan warisan leluhur mereka dalam bentuk legenda dan kisah lisan yang diturunkan turun-temurun. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang Kiviuk, pahlawan pengembara abadi dari mitologi Inuit yang berkelana melintasi dunia roh, laut, dan es untuk mencari pelajaran tentang kehidupan dan keberanian. Penelitian genetika modern menunjukkan hubungan erat antara bangsa Eskimo dengan masyarakat Chukchi dan Evenki di Siberia. Sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, kelompok manusia dari Asia Timur menyeberangi dataran Beringia, sebuah daratan es yang dahulu menghubungkan Asia dan Amerika Utara. Dari jalur migrasi inilah lahir komunitas Thule dan keturunannya, yang kemudian berkembang menjadi masyarakat Inuit dan Yupik di berbagai wilayah kutub. Jejak arkeologis mereka ditemukan di situs-situs seperti Cape Krusenstern di Alaska, Iglolik di Nunavut, dan Kilakitsok di Greenland. Artefak seperti panah tulang, lampu minyak kulik, dan patung kecil berbentuk roh laut menunjukkan hubungan erat antara manusia dan alam. Dalam pandangan mereka, dunia tidak terbagi antara manusia dan hewan,
melainkan saling terhubung melalui roh-roh penjaga seperti Sedna, Dewi Laut pelindung makhluk laut, Silap Inua, roh angin dan napas kehidupan, serta Tornarsuk, pelindung para pemburu. Dengan demikian, asal-usul suku Eskimo bukan hanya kisah tentang migrasi manusia di zaman es, tetapi juga perjalanan spiritual panjang yang membentuk identitas mereka. Dari kebudayaan Dorset dan Thule, lahir bangsa Inuit, Yupik, dan Inupiat yang hingga kini masih menjaga harmoni dengan alam Arktik. Mereka adalah saksi hidup ketahanan manusia, bangsa yang menjadikan salju, laut, dan angin sebagai bagian dari jiwa mereka sendiri. Kehidupan suku Eskimo yang terdiri dari beberapa kelompok besar seperti Inuit, Yupik, Inupiat, Kalaallit, dan Sirenik adalah contoh luar biasa dari kemampuan manusia beradaptasi dengan alam paling keras di bumi. Mereka mendiami wilayah kutub utara, membentang dari pantai timur Greenland, Nunavut, dan Nunavik di Kanada, hingga pesisir Alaska dan Siberia Timur di Rusia. Di wilayah yang tertutup es hampir sepanjang tahun ini, suhu bisa turun hingga minus 40 derajat. Namun suku-suku ini berhasil membangun sistem kehidupan yang teratur, harmonis, dan penuh kebijaksanaan. Sebagian besar masyarakat Eskimo hidup sebagai pemburu dan nelayan laut. Suku Inuit di Kanada dan Greenland mengandalkan perburuan paus, anjing laut, dan ikan sebagai sumber utama makanan dan bahan bakar. Sementara Yupik di Siberia dan Alaska lebih banyak memburu walrus, burung laut, dan rusa kutub, caribou. Adapun Inupiat di Alaska Utara dikenal sebagai pemburu paus bowhead yang tangguh. Tidak ada bagian dari hasil buruan yang disia-siakan, daging dikonsumsi, kulit dijadikan pakaian dan tenda, tulang digunakan untuk membuat alat, dan lemaknya dipakai untuk bahan bakar lampu minyak tradisional yang disebut kulik. Prinsip hidup mereka adalah menghormati setiap hewan yang ditangkap karena dianggap pemberian dari roh penjaga laut. Tempat tinggal mereka disesuaikan dengan musim dan kondisi lingkungan. Di musim dingin, suku Inuit membangun iglu, rumah berbentuk kubah yang disusun dari balok salju padat dan dirancang untuk menahan angin beku. Saat musim panas tiba, mereka berpindah ke tupik, tenda dari kulit rusa kutub atau anjing laut. Di wilayah pantai Alaska, Inupiat membangun rumah semi bawah tanah yang disebut karmak, terbuat dari kayu apung, tulang paus, dan tanah beku, permafrost, untuk menjaga suhu tetap hangat. Sementara suku Yupik Siberia di pesisir Laut Bering menggunakan rumah kayu besar yang disebut yarangka sebagai tempat tinggal bersama bagi beberapa keluarga. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Eskimo menjunjung tinggi kerjasama dan solidaritas. Komunitas mereka biasanya terdiri dari beberapa keluarga besar yang saling membantu untuk berburu, membangun rumah, dan menghadapi musim dingin. Para wanita memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan rumah tangga. Mereka menjahit pakaian tradisional seperti parka, mantel kulit tebal yang dihiasi bulu hewan, dan dijahit tangan menggunakan jarum tulang paus. Dari tangan-tangan mereka lahir pakaian tahan air dan tahan dingin yang memungkinkan seluruh keluarga bertahan hidup dalam badai salju. Sistem transportasi mereka pun sangat khas dan menunjukkan kecerdikan tinggi. Mereka menciptakan kayak perahu kecil dari rangka kayu dan kulit anjing laut yang digunakan oleh para pemburu di laut. Untuk perjalanan jauh dan membawa hasil tangkapan besar, mereka menggunakan umiak, perahu besar yang dapat memuat seluruh keluarga. Di darat, alat transportasi utama mereka adalah kereta salju yang ditarik oleh anjing. Ras anjing terkenal seperti Alaskan Malamute, Canadian Eskimo Dog, dan Greenland Dog bukan hanya hewan peliharaan, tetapi juga bagian dari keluarga dan simbol ketahanan hidup di kutub utara. Pola makan masyarakat Eskimo sangat bergantung pada hasil alam. Mereka memakan daging mentah, dikeringkan, atau difermentasi untuk bertahan selama musim dingin panjang tanpa tanaman segar. Hidangan tradisional seperti muktuk, kulit dan lemak paus, akutak, es krim Eskimo dari lemak binatang dan buah beri, serta niku, daging kering,
menjadi makanan pokok mereka. Sementara itu, anak-anak sejak kecil diajari cara memotong es, mengenali arah angin, dan membaca tanda-tanda bahaya di lautan beku, pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa tertulis. Kehidupan sosial dan budaya mereka juga diwarnai dengan berbagai tradisi dan upacara adat. Di Greenland, masyarakat Kalaallit mengadakan pesta musim panas untuk merayakan keberhasilan berburu. Sementara di Alaska, suku Inupiat menggelar Nalukatak Festival, upacara pengucapan syukur atas hasil tangkapan paus. Musik dan tarian juga menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Tarian drum tradisional, lagu-lagu roh, dan kisah legenda tentang pahlawan seperti Kiviuk, seorang pengembara legendaris Inuit, dinyanyikan untuk menghibur, sekaligus mengajarkan nilai-nilai keberanian dan kebersamaan. Bagi suku Eskimo, hidup di bawah suhu ekstrim bukan sekadar perjuangan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang menuntut keseimbangan antara manusia, alam, dan roh penjaga. Mereka hidup dengan kesederhanaan, berbagi hasil buruan, dan saling menjaga satu sama lain. Dalam filosofi mereka, tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada kehangatan keluarga dan kebersamaan. Dari iglo di Nunavut hingga pesisir Laut Bering di Siberia, semangat itu tetap sama. Bertahan dengan kebijaksanaan, hidup dengan rasa hormat terhadap bumi, dan menjaga harmoni dengan alam yang memberi kehidupan. Bagi suku Eskimo, dunia bukan hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh roh, arwah leluhur, dan kekuatan alam yang tak terlihat. Mereka percaya bahwa setiap makhluk dan benda di alam semesta memiliki jiwa yang disebut Inwa, artinya roh penjaga. Dalam pandangan mereka, batu, air, angin, dan hewan semuanya hidup dan memiliki kehendak. Karena itu, hubungan antara manusia dan alam harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Bila keseimbangan itu dilanggar, misalnya dengan membunuh hewan secara berlebihan atau melanggar adat berburu, maka para roh akan murka dan mendatangkan penyakit, badai, atau musim dingin yang panjang. Untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, masyarakat Eskimo mempercayakan peran penting kepada Angakuk, yaitu dukun atau pemimpin spiritual. Angakuk berfungsi sebagai tabib, penasehat, dan perantara antara manusia dengan roh-roh alam. Dalam legenda kuno, beberapa Angakuk terkenal diantaranya adalah Awa dari Kanada, yang dikenal bijaksana dan mampu berbicara dengan roh laut, serta Orpingalik dari Pulau Baffin, yang dipercaya bisa melihat masa depan melalui nyanyian spiritual. Di kalangan Yupik dikenal pula Uiniguma Swituk, seorang perempuan sakti yang konon dapat memanggil hewan laut dengan tarian dan doa khusus. Dalam ritualnya, para Angakuk menari dan bernyanyi hingga mencapai keadaan trans, lalu berkomunikasi dengan roh penjaga yang disebut Tuurngait, roh pelindung yang dapat berwujud hewan seperti beruang, paus, atau burung laut. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dan roh juga tampak pada kebiasaan berburu. Sebelum menangkap hewan, pemburu Inuit akan berbicara atau menyanyi lembut sebagai bentuk permohonan izin dan rasa terima kasih kepada roh yang bersemayam dalam tubuh hewan tersebut. Mereka percaya bahwa jika roh hewan merasa dihormati, maka ia akan kembali menjelma di masa depan dan memberikan hasil buruan yang lebih baik. Kepercayaan terhadap roh alam juga melahirkan banyak legenda dan kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Sedna atau Nerivik di wilayah Greenland, sang dewi laut yang menguasai seluruh makhluk laut. Ia dipercaya dapat menahan ikan, paus, dan anjing laut di dasar samudra jika manusia bersikap serakah. Untuk menenangkan Sedna, para Angakuk melakukan upacara penyucian dan doa agar laut kembali memberikan hasil buruan. Di Alaska dan Kanada, terdapat pula roh besar bernama Tornarsuk, pelindung para dukun dan sumber kekuatan spiritual. Sementara di kalangan Yupik di Siberia Timur, dikenal Elam Yua, roh tertinggi yang dianggap sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan.
Selain roh-roh yang baik, masyarakat Eskimo juga mempercayai adanya roh jahat dan makhluk halus yang hidup di sekitar mereka. Salah satunya adalah Kalupalik, roh laut berkulit hijau yang konon menculik anak-anak nakal yang bermain terlalu dekat ke laut es. Ada pula Mahaha, roh berkulit biru pucat yang sering muncul di tengah badai untuk menakuti manusia tersesat dengan tawa menyeramkan. Di sisi lain, ada roh pelindung seperti Nanuk, penguasa beruang kutub yang memberikan keberuntungan bagi pemburu yang jujur, serta Pinga, dewi kesuburan dan kelahiran yang dipercaya mengatur jiwa-jiwa yang akan terlahir kembali ke dunia manusia. Konsep reinkarnasi juga hidup kuat dalam budaya Eskimo. Mereka percaya bahwa jiwa seseorang tidak benar-benar hilang setelah kematian, melainkan dapat hidup kembali melalui bayi yang baru lahir, terutama jika bayi itu diberi nama dari leluhurnya. Karena itu, penamaan anak memiliki makna spiritual yang mendalam, bukan sekadar tradisi. Nama dianggap mengandung roh dan keberanian orang yang telah tiada, sehingga membawa perlindungan bagi generasi berikutnya. Meski kini banyak masyarakat Inuit, Yupik, dan Inupiat telah memeluk agama Kristen akibat pengaruh misi Eropa, warisan spiritual lama mereka tetap bertahan dalam bentuk seni, lagu, dan ritual budaya. Upacara tarian drum, nyanyian roh laut, serta kisah-kisah tentang Setna dan Tornarsuk masih dituturkan dalam festival budaya di Nunavut, Greenland, dan Alaska. Kepercayaan ini menjadi pengingat bahwa dunia roh bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian alami dari kehidupan manusia. Bagi suku Eskimo, kekuatan sejati manusia bukan terletak pada menaklukkan alam dan roh, tetapi pada kemampuan untuk hidup seimbang di antara keduanya. Dalam setiap hembusan angin kutub dan gemuruh lautan es, mereka melihat tanda-tanda kehidupan yang saling terhubung. Sebuah keyakinan kuno yang mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan dunia tak kasat mata. Perjalanan waktu membawa banyak perubahan bagi suku Eskimo. Dunia luar yang dahulu terasa jauh kini semakin dekat, seiring dengan datangnya ekspedisi penjelajah Eropa ke wilayah Arktik pada abad ke-19. Sejak saat itu, masyarakat Eskimo perlahan mulai berhubungan dengan dunia modern, baik melalui perdagangan, pendidikan, maupun kebijakan pemerintahan. Awalnya, kedatangan orang asing membawa barang-barang baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seperti senjata api, kapal besar, serta bahan logam yang jauh lebih kuat dari tulang atau batu yang biasa mereka gunakan. Namun, bersama dengan kemajuan itu, perubahan besar juga mulai terjadi dalam cara hidup mereka. Modernisasi membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi suku Eskimo. Mereka yang dulunya hidup berpindah-pindah mengikuti jalur migrasi hewan, kini mulai tinggal di pemukiman permanen. Pemerintah di Kanada, Alaska, dan Greenland membangun rumah-rumah sederhana untuk masyarakat Inuit agar mereka tidak lagi hidup nomaden. Di satu sisi, perubahan ini mempermudah akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, pola hidup yang dahulu erat dengan alam perlahan mulai bergeser. Tradisi berburu yang menjadi jantung kehidupan mereka semakin berkurang, digantikan dengan pekerjaan modern seperti nelayan komersial, pekerja tambang, atau pegawai pemerintahan. Anak-anak Eskimo kini bersekolah dan mempelajari bahasa modern seperti Inggris atau Prancis, sementara bahasa asli mereka perlahan mulai jarang digunakan. Meski begitu, banyak komunitas Inuit yang berjuang keras untuk melestarikan bahasa dan budaya mereka melalui pendidikan lokal, musik, serta seni tradisional. Di beberapa daerah, program pelestarian budaya mulai dijalankan, seperti pengajaran bahasa Inuit di sekolah, pengenalan tarian dan lagu tradisional, serta pembuatan film dokumenter tentang kehidupan masyarakat Arktik. Semua ini menjadi bagian dari usaha mereka untuk menjaga identitas di tengah arus globalisasi yang cepat. Selain perubahan budaya, tantangan terbesar yang dihadapi suku Eskimo di era modern adalah perubahan iklim. Pemanasan global telah menyebabkan es laut di kutub utara
mencair jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan mereka. Jalur migrasi hewan berubah, tempat berburu menjadi semakin sulit dijangkau, dan ekosistem laut terganggu. Bagi masyarakat yang hidup selaras dengan alam, hal ini bukan hanya ancaman terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap identitas mereka sendiri. Banyak pemburu yang terpaksa meninggalkan tradisi lama karena sulit menemukan hewan buruan, sementara generasi muda lebih tertarik pada kehidupan modern di kota-kota besar. Meskipun begitu, tidak semua perubahan membawa dampak negatif. Beberapa komunitas Eskimo berhasil menggabungkan tradisi lama dengan teknologi modern. Mereka masih berburu, tetapi kini menggunakan perahu motor dan senjata api, serta memakai pakaian modern yang lebih praktis. Mereka tetap memakan daging paus dan anjing laut, namun sudah memiliki toko, sekolah, dan rumah permanen. Bahkan, banyak orang Inuit kini terlibat dalam pemerintahan dan organisasi lingkungan internasional untuk memperjuangkan hak serta keberlanjutan ekosistem Arktik. Teknologi juga membantu mereka menjaga hubungan antar komunitas yang tersebar jauh di wilayah terpencil. Internet dan komunikasi satelit memungkinkan mereka berbagi cerita, melestarikan bahasa, dan memperkenalkan budaya Inuit kepada dunia. Di beberapa tempat, festival budaya Eskimo diselenggarakan setiap tahun, menampilkan tarian, nyanyian, dan busana tradisional. Acara seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk kebanggaan terhadap warisan nenek moyang. Warisan terbesar suku Eskimo adalah kemampuan mereka beradaptasi dengan salah satu lingkungan paling ekstrim di dunia. Masing-masing kelompok memiliki ciri khas budaya dan tradisi yang unik, namun semuanya berbagi semangat yang sama: bertahan hidup di tanah beku dengan memanfaatkan segala potensi alam. Dari daerah Nunavut di Kanada, Greenland, Alaska, hingga pesisir Siberia Timur, mereka mengembangkan pengetahuan yang kini menjadi warisan dunia. Salah satu warisan paling ikonik adalah igloo, rumah salju yang dibangun dengan teknik presisi tinggi agar mampu menahan tekanan angin dan menjaga suhu hangat di dalamnya. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun oleh para pembuat igloo, seperti masyarakat Inupiat di Alaska Utara. Selain itu, mereka juga menciptakan kayak dan umiak, perahu besar dari kulit hewan, yang digunakan oleh para pemburu laut seperti Yupik dan Inuit Greenland. Kayak yang dahulu digunakan untuk memburu anjing laut dan paus, kini diadaptasi menjadi olahraga air terkenal di seluruh dunia. Anjing penarik kereta salju, seperti ras Alaskan Malamute dan Greenland Dog, juga menjadi bagian penting dari warisan mereka. Dalam seni, suku Eskimo menghasilkan pahatan dan ukiran yang mencerminkan kehidupan spiritual mereka. Seniman terkenal seperti Kenojuak Ashevak dari Kanada menjadi simbol kebangkitan seni Inuit modern melalui lukisan-lukisan khasnya yang menggambarkan roh binatang dan legenda kuno. Banyak pula pemahat dari komunitas Kap Dorset dan Pangnirtung yang dikenal dunia karena karya mereka dari batu sabun dan gading walrus. Bagi masyarakat ini, setiap karya seni bukan hanya hiasan, tetapi juga doa dan penghormatan terhadap roh alam. Hingga masa kini, masyarakat Inuit dan Yupik terus menjaga warisan leluhur mereka. Pemerintahan otonom di Nunavut dan Greenland aktif melestarikan bahasa Inuktitut dan Kala-alisut, serta mengadakan festival seperti Tunic Time Festival dan Kala-alit Nunat Day, di mana tarian, musik drum tradisional, dan pakaian kulit anjing laut kembali ditampilkan. Tokoh kontemporer seperti Sheila Watt Cloutier, seorang aktivis Inuit asal Kanada, juga berperan penting dalam memperjuangkan hak masyarakat Arktik terhadap perubahan iklim yang mengancam wilayah mereka. Warisan suku Eskimo bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi pesan abadi tentang harmoni antara manusia dan alam. Dari Inupiat di Alaska hingga Kalalit di Greenland, mereka mengajarkan bahwa kekuatan manusia sejati terletak pada kemampuan untuk hidup selaras dengan bumi, bukan menaklukkannya. Di dunia yang terus berubah dan semakin modern,
Suku Eskimo tetap menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari teknologi atau kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk beradaptasi, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan hidup. Di balik salju yang membeku dan malam tanpa akhir, mereka menyalakan api kecil, api pengetahuan, tradisi, dan semangat manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.